Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Lovita Anggraini dengan NPM A1D021022 dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus. Sebelum itu, apa sih pengertian manajemen keuangan itu sendiri? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen keuangan terlebih dahulu. Manajemen keuangan itu sendiri adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Selanjutnya, tujuan adanya manajemen keuangan. Tujuannya ada 8. Yang pertama, menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan lembaga. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengoptimalkan kekayaan lembaga. Dan yang ketujuh, memastikan kelangsungan kehidupan lembaga. Dan yang terakhir atau ke-8, mengurangi biaya modal. Dan fungsi manajemen keuangan itu sendiri ada 5. Yang pertama, fungsi manajemen keuangan yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah lembaga sangatlah penting. Yang kedua, budgeting, yaitu kegiatan yang mengalokasikan dana untuk semua keperluan lembaga. Yang ketiga, controlling, yaitu kelakuan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat, auditing, yaitu proses pemeriksa keuangan. Yang kelima atau yang terakhir, reporting, yaitu melaporkan keuangan lembaga secara terbuka. Selanjutnya, ada prinsip manajemen keuangan itu sendiri. Prinsipnya ada 7. Yang pertama, akuntabilitas. Dan yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, standar akuntansi. Dan yang keenam, integritas. Yang ketujuh, pengelolaan. Adapun tips mengelola manajemen keuangan itu sendiri. Tipsnya ada 7. Yang pertama, pisahkan antara rekening pribadi dengan keuangan perusahaan. Yang kedua, alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri. Yang ketiga, buat laporan keuangan. Yang keempat, buat catatan proyeksi arus kas. Yang kelima, hindari uang menginap di karyawan. Yang keenam, lakukan cek stok barang. Dan yang terakhir atau ketujuh, pisahkan kasir dan akunting. Baiklah, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih hubungan antara manajemen sekolah dan manajemen masyarakat itu sendiri? Baiklah, saya akan menjelaskan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorongan minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan 2 jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan kerjasama demi membawa perubahan yang inovatif sehingga berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara total. Selanjutnya, menurut G.C. Sedley mengatakan bahwa public rela on atau humas adalah proses jurnal administrasi, kebijakan, dan kepemimpinan pendidikan volume yang berjalan terus-menerus, di mana manajemen berusaha untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para pegawai, langganan, dan masyarakat luas. Kedalaman melalui analisis dan keluar melalui jalan menggunakan pernyataan.
Dalam pelaksanaan hubungan masyarakat merupakan suatu proses terencana yang berkesinambungan guna memperoleh itikat baik dari semua pihak, baik kepada pihak internal atau kepala sekolah, guru, staf, maupun kepala pihak eksternal, misalnya orang tua dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat itu pengelolaan yang dikelola oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, selanjutnya, apa sih manajemen layanan khusus itu sendiri? Manajemen layanan khusus ialah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Ada 7, yang pertama, layanan perpustakaan peserta didik, yang kedua, layanan kesehatan peserta didik, yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling peserta didik, dan yang keempat, layanan kafetaria peserta didik, dan yang kelima, layanan laboratorium peserta didik, yang keenam, layanan koperasi peserta didik, dan yang terakhir atau ketujuh, layanan keamanan peserta didik. Selanjutnya, kaitan manajemen layanan khusus dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidik sangatlah penting, artinya guna menunjang kesuksesan pendidikan di sekolah. Menurut Ali Imron dalam buku Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah oleh Tim Pakar Manajemen Pendidikan 2004, sarana pendidik adalah semua piranti yang secara langsung dipergunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kalau prasarana pendidik adalah semua piranti yang secara tidak langsung dipergunakan dalam proses pendidik di sekolah, menurut Bafadal 2003. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan atau bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidik adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya, sedangkan prasarana pendidik di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, prasarana pendidik yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Thanks for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.